Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran IPS kelas 5. Dan hari ini kita akan belajar melanjutkan dari video awal, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Mister sarankan kalian untuk membuka kembali video yang kemarin sudah Mister sampaikan. Silakan kalian dengarkan lagi agar kita bisa melanjutkan materi selanjutnya. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang letak geografis Indonesia dan kita akan melanjutkan lagi untuk bagian kedua. Dan hari ini mengingatkan kembali juga bahwa kalian belajar hari ini ada tujuannya, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Jadi nanti kalian akan mengetahui letak geografis Indonesia itu pengaruhnya apa terhadap ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, mengenal 5 pulau besar di Indonesia. Yang kedua, mengenal jumlah persebaran penduduk. Yang ketiga, persebaran flora, yaitu tumbuhan dan fauna di Indonesia. Dan keempat, persebaran suku-suku di Indonesia. Baik, mengingat yang kemarin, coba kalian ingat-ingat kenapa Indonesia disebut negara maritim. Ya, Indonesia disebut negara maritim karena mempunyai banyak pulau. Sedangkan Indonesia disebut negara agraris karena banyak dari penduduknya bekerja sebagai petani. Betul. Itu diingat-ingat ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Coba kalian perhatikan. Yang pertama yaitu mengenal 5 pulau besar di Indonesia. Ya, pulau besar di Indonesia. Kalian lihat di sini, kemarin juga sudah kita bahas bahwa Indonesia itu negara yang sangat besar, yang punya banyak sekali pulau. Indonesia disebut maritim karena mempunyai banyak pulau. Nah, pulau itu apa? Pulau itu adalah daratan luas yang dikelilingi oleh laut, ya, dikelilingi oleh laut. Nah, bedanya dengan benua, kalau benua itu lebih besar, jangkauannya, luasnya lebih dari pulau. Indonesia itu sangat banyak sekali pulau-pulau kecil. Nah, kita hari ini akan mengenal 5 pulau terbesar di Indonesia. Ya, yang pertama adalah Papua. Negara Papua terbagi menjadi 2 negara, yaitu Papua Indonesia dan Papua Nugini ya. Papua Nugini itu sudah berbeda dengan Papua yang ada di Indonesia. Nah, letak Papua Indonesia berada di paling ujung timur wilayah Indonesia, dengan Pulau Papua sendiri terkenal sangat memiliki daya tarik karena masih belum banyak tersentuh kemodernan dan kental akan nilai tradisionalnya. Jadi di sini memang belum banyak contohnya, mungkin mobil-mobil, kemudian ada pesawat dan sebagainya, itu sangat jarang digunakan di sini ya. Mungkin komputer juga jarang karena wilayahnya masih berupa wilayah hutan. Nah, namun Papua ini mempunyai kekayaan yang sangat banyak, yaitu tambang emas. Jadi di Papua ini tambang emasnya sangat banyak. Kita lanjut. Pulau selanjutnya yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera menjadi pulau ketiga ya terbesar di Indonesia, yang berada di urutan ke-6 pulau terbesar di dunia dengan luas sekitar 473.481 meter persegi. Nah, Pulau Sumatera terletak di ujung barat wilayah Indonesia
yang berbentuk memanjang dari utara ke selatan dan juga mempunyai banyak sekali flora dan fauna atau barang tambangnya. Pulau Sumatera juga terkenal akan hasil kebunnya yang sudah banyak diekspor ke berbagai negara. Hasil kebun yang terkenal itu yaitu adalah kopi dan sawit. Kita lanjut ke pulau selanjutnya, Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan juga dikenal sebagai Borneo. Ini menjadi pulau terbesar kedua di Indonesia dan berada di urutan ketiga di dunia. Luasnya itu sekitar 740 ribuan meter persegi. Namun ini tidak hanya ditempati oleh negara Indonesia saja, ya. Indonesia yang di Kalimantan ini pulaunya itu berbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan terletak di utara Pulau Jawa. Dan Pulau Kalimantan terletak di sebelah timur Selat Malaka. Ya, Selat Malaka itu mana? Ini Selat Malaka. Dan di sebelah barat Pulau Sulawesi ini, ya, Sulawesi. Kemudian Pulau Kalimantan ini memiliki sungai terpanjang di Indonesia, ya. Namanya itu adalah Sungai Kapuas. Panjangnya 1.143 km, memiliki banyak hutan hujan tropis, walaupun kemarin kita tahu kalau kalian melihat berita banyak kebakaran ya di sana, banyak pelaku atau tersangka yang sengaja membakar hutan yang akhirnya asapnya sampai ke Malaysia itu. Nah, kita harus bisa melindungi Indonesia ya, apalagi hutan-hutan kita, agar apa? Agar kita mempunyai banyak oksigen. Karena hutan ini Indonesia itu disebut sebagai paru-paru dunia. Artinya apa? Artinya Indonesia itu menyumbang banyak sekali oksigen dari tanaman yang ada di hutan. Jadi ketika hutan itu dibakar, maka Indonesia akan sangat kerugian ya. Selain itu, Kalimantan juga terdapat berbagai macam barang tambang yaitu intan. Kita lanjut. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menjadi pulau keempat terbesar di Indonesia dan berada di urutan 11 pulau terbesar di dunia dengan luas wilayah sekitar 180 ribuan kilometer persegi. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan ya. Di sebelah barat Kepulauan Maluku di sebelah sini. Kemudian Pulau Sulawesi terkenal akan kekayaan alamnya yang menjadi salah satu pusat dari rempah-rempah. Pulau Sulawesi juga berperan banyak dalam perdagangan di Indonesia karena pulaunya itu bentuknya seperti ini sehingga memudahkan para pedagang itu untuk bisa mampir. Begitu. Kita lanjut ke Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa adalah pulau yang sedang kita tempati saat ini. Pulau Jawa merupakan pulau terbesar kelima di Indonesia dan urutan ke-13 di dunia dengan luas wilayah sekitar 138 ribuan ya meter persegi. Pulau Jawa berada di sebelah timur Pulau Sumatera, nih, kemudian di sebelah selatan Pulau Kalimantan, di sebelah selatannya, dan di sebelah barat Pulau Bali. Nih, Bali di sekitar sini ya, ini Bali nih. Kemudian, Pulau Jawa itu merupakan pulau yang paling padat penduduknya. Jadi, nanti akan kita bahas selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Nah, di sini banyak sekali orang-orang penting karena apa? Karena ibu kota Indonesia ada di Jakarta dan menurut rencana akan dipindahkan di Kalimantan. Baik, nah ini Pulau Indonesia berdasarkan jumlah penduduk. Kalau kalian lihat di sini,
dari Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan juga di wilayah yang lain. Wilayah Jawa itu termasuk yang paling besar ya, 149 juta jiwa. Dan yang paling sedikit ada di Maluku, paling sedikit. Nah, kenapa? Karena mungkin memang tempatnya yang jauh dari wilayah kota. Wilayah Jawa ya, wilayah Jawa ini memang sangat banyak penduduknya, sangat padat, berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Karena memang di Jawa ini adalah pusat perekonomiannya sangat besar ya. Jadi banyak sekali yang suka di Indonesia, khususnya di Jawa. Ini adalah persebarannya. Ya, sekarang kita persebaran hewan di Indonesia atau fauna. Nah, kalian lihat di sini banyak sekali hewan, walaupun sebenarnya lebih dari ini. Ini adalah hewan-hewan yang memang sudah langka, yang dilindungi oleh negara Indonesia. Kita lihat di Sumatera ada beruang madu, ada harimau Sumatera, ada gajah. Kemudian di Kalimantan juga ada orang utan. Dan di Jawa ada badak Jawa, harimau Jawa, dan banteng. Kemudian di sebelah Sulawesi itu ada babi rusa, ada anoa, burung maleo. Di Nusa Tenggara Timur juga ada komodo ya. Kemudian di Papua ini juga sangat banyak sekali hewannya. Ada cendrawasih, ada kakak tua, ada walabi, ada kuskus. Nah, hewan-hewan ini memang sangat langka dan dilindungi oleh Indonesia agar tidak punah. Kita lanjut persebaran flora ya, tumbuhan di Indonesia. Sangat banyak sekali tumbuhan yang tersebar, namun kalian harus tahu tumbuhan yang terkenal dan hidup di Indonesia. Kita lihat ya, bunga bangkai ini sangat banyak di Indonesia, di Jawa. Mister pernah melihat sekali ini. Namanya ini adalah bunga bangkai karena memang baunya itu seperti bangkai. Dan hanya muncul puluhan tahun sekali, tidak bisa setiap hari muncul. Kalau kalian bisa menemukan berarti kalian beruntung ya, bisa melihat. Kedua, Rafflesia arnoldi. Nah, banyak sekali orang yang mengira ini adalah bunga yang kecil, padahal ini adalah bunga bangkai juga yang besar. Baunya ini sangat bau busuk karena memancing lalat-lalat atau serangga yang terjebak agar bisa masuk di sini dan menjadi makanan bagi bunga Rafflesia ini. Nah, itu dia, walaupun kelihatannya bagus tapi ini menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Lanjut ada bunga edelweiss. Ini hanya ada di daerah gunung, khususnya di Jawa. Tidak boleh diambil sembarangan karena juga dilindungi. Nah, ini juga salah satu ciri khas yang ada di pegunungan di Jawa, bunga edelweiss yang nanti akan dimakan. Kalau sudah membusuk itu menjadi nutrisi ya bagi kantong semarnya. Ini sangat unik dan mungkin hanya hidup di negara seperti Indonesia. Yang terakhir yaitu cendana. Tumbuhan ini termasuk kategori rempah-rempah. Nah, ini cendana ini biasanya digunakan untuk parfum atau aromaterapi, dupa, minyak, dan lainnya. Nah, katanya ini bisa tahan baunya sampai puluhan tahun. Nah, ini adalah 5 flora yang ada di Indonesia. Kita lanjut. Nah, kita lanjut sekarang tentang persebaran suku-suku di Indonesia. Ya, suku bangsa di Indonesia. Apa sih itu suku? Suku bangsa yaitu golongan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda suatu golongan satu dengan golongan yang lain. Jadi biasanya setiap suku itu punya ciri-ciri masing-masing. Contohnya bajunya berbeda, kemudian bahasanya berbeda, makanannya berbeda, kemudian budayanya juga berbeda. Nah, walaupun berbeda-beda seperti gambar ini, kita tetap menjadi satu yang Indonesia ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya seperti itu.
walaupun kita berbeda-beda suku, ada yang model topinya seperti ini, kemudian bajunya berbeda, kita tetap satu Indonesia. Baik, nah Indonesia karena wilayahnya sangat banyak, mempunyai suku yang banyak juga. Nah, kita lihat persebarannya. Di sini kalian bisa lihat suku di Pulau Sumatera ya. Yang awal tadi ada suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu. Di sebelah sini Sumatera. Di Pulau Kalimantan ada suku Kutai, suku Banjar, Berau, Pasir, Bajau, Benua juga ada. Nah, suku-suku di Sulawesi ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bentong. Suku di Maluku ya ada suku Maba, Mangwe, Manipa, Sawai, Wayoli. Kemudian ada suku-suku di Papua, ini banyak juga, suku Amungme, ada Arfak, suku Asmat, suku Bauzi, suku Dani, suku Kombai. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Riung, Sika, Solor, Sawu, Sumba, ini ada. Kemudian terakhir adalah Pulau Jawa, ada suku Betawi, itu ada di Jakarta ya. Suku Jawa tersebar, suku Sunda ada di Jawa Barat, suku Tengger dan Baduy. Nah, ini adalah suku yang tersebar di Indonesia. Nah, kita akan melihat besok bagaimana bentuk-bentuknya dari suku-suku yang ada di Indonesia itu. Baik, itu yang bisa Mister sampaikan. Walaupun lama, semoga kalian bisa menyimak materi ini dengan baik. Dan Mister harapkan kalian untuk mencatat yang sudah Mister jelaskan tadi. Kalian bisa men-stop video ini, kemudian mencatatnya. Gitu ya. Semoga bisa menambah ilmu bagi kalian. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di bawah ini. Baik, Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.